Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-faqihu, berkata oleh al-faqih Abu Laith As-Samarqandi, haddatsana Muhammad bin al-Fadli, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Fadl. Ia berkata, haddatsana Faris bin Murduyah. Benar kan? Telah bercerita kepada kami oleh Imam Faris bin Murduyah. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin al-Fadli, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Fadl. Haddatsana Abu Abdurrahman al-Maqburi. Ia berkata, telah bercerita pada kami oleh Abu Abdurrahman al-Maqburi. An Hayat bin Shuraihin, dari Hayat bin Shuraih. An Abi Uqailin, dan dari Abi Uqail. Anil Harisi, dari Haris Maula Utsman, budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, berkata Haris, jalasa Utsmanu yauman, pernah duduk oleh Sayyidina Utsman bin Affan yauman, pada satu hari. Wa jalasna ma'ahu, dan duduk oleh kita para sahabat bersama Sayyidina Utsman. Faja'al muadzinu, lalu datang oleh muadzin. Fada'a Utsmanu radhiyallahu anhu bima'in, lalu meminta oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dengan dibawakan air wudu. Fatawaddo'a, lalu mengambil wudu oleh Sayyidina Utsman. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau berwudu seperti wuduku ini. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a wudu'i hadha, barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Summa qama, kemudian berdiri ia. Fasallat zuhra, lalu ia salat akan zuhur. Ghafarallahu lahu ma kana bainaha wa baina salati subhi, niscaya mengampuni oleh Allah baginya apa yang ada antara zuhur dan antara salat subuh. Summa shallal asra, kemudian ia salat akan asar. Ghafarallahu lahu ma bainaha wa baina salatil zuhri, niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan apa-apa yakni dosa antara asar dan antara salat zuhur. Summa shallal maghriba, kemudian ia salat akan maghrib. Ghafarallahu lahu ma bainaha wa baina salatil asri, niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan apa-apa yakni dosa antara maghrib dan antara solat asar. Summa shallal isya'a, kemudian ia solat akan isya. Ghafarallahu lahu ma bainaha wa bainal maghrib, niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan apa-apa yakni dosa antara asar dan antara isya dan antara maghrib. Summa ba'dahu yabitu, kemudian sesudah salat isya ia tidur bermalam. Wa yatamarraghu lailatahu, dan mendengkur ia pada malamnya. Summa idza qama wa tawaddo'a, kemudian apabila ia bangun dan berwudu. Wa shalla subha, dan ia salat akan salat subuh. Ghafarallahu lahu ma bainaha wa bainal isya'il akhirati, niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan apa-apa yakni dosa antara solat subuh dan antara solat isya yang terakhir. Wahunna al-hasanatu, semua itu adalah kebaikan-kebaikan. Yudhibnas sayyi'at,
menghilangkan kebaikan itu akan kejahatan-kejahatan. Qalu, berkata para sahabat, hadhil hasanat, adapun ini yaitu kebaikan, famal baqiyatus salihat, lalu apa yang namanya baqiyatus salihat itu? Qala, Nabi menjawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Baqiyatus salihat itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Saya dengar kajian ini terakhir dan ditandain biar nantinya nyarinya gampang. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara fadilah solat yang 5 waktu. Solat yang 5. Apa keuntungan, keutamaan daripada solat yang 5, di samping merupakan kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Solat yang 5. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Haris, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman, namanya Maula Utsman. Kata Haris, jalasa Utsmanu yauman, satu hari Sayyidina Utsman bin Affan duduk di masjid mengajar. Jadi memang kalau orang dulu pemimpin itu paling pinternya. Sayyidina Utsman ini pemimpin, khalifah yang ketiga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar wafat, lalu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, lalu Sayyidina Utsman jadi khalifah. Nabi punya cincin bagus. Menjelang wafat dikasih kepada Sayyidina Abu Bakar, ente pakai cincin pucuk pimpinan Islam. Maka Abu Bakar jadi khalifah, bawa cincin Nabi. Abu Bakar mau wafat, cincin itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Umar, ini cincin dari Nabi, ente jadi khalifah nanti, ini cincin pakai. Dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar wafat, dikasihkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Di Sayyidina Utsman wudu, jatuh cincinnya ke sumur, namanya Bi'ru Aris, sumur dekat Kuba, kira-kira 700 meter dari Masjid Kuba. Wudu di situ, jatuh cincinnya ke dalam. Karena ini cincin Nabi, turun sahabat, keringin airnya, kagak nemu, hilang, enggak ada. Sumur itu disebut Bi'rul Khatam. Si ada lagi dirapihin, disebut Bi'rul Khatam. Sumur cincin hilang cincin Nabi, sebagai isyarat mulai rada kacau di zaman Sayyidina Utsman ini, dalam kepemerintahannya. Sudah mulai ada orang yang
rada menyimpang-nyimpang begitu. Sayyidina Utsman mengajar di masjid Masjid Nabawi karena ibu kotanya Madinah. Ibu kotanya Islam itu Madinah. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampailah zaman Sayyidina Utsman. Di awal-awal Sayyidina Ali masih ibu kotanya Madinah. Lalu pindah ke Kufah, ibu kota Islam. Di Irak pindah. Begitu sesudah rapi dibangun, baru diresmikan. Begitu ibu kota pindah ke Kufah. Emang begitu cara ngaturnya. Itu dibangun belum udah main pindah aja. Emang ada yang kayak begitu. Jangan dicatat. Begitu. Ini rapi dulu, bangun dulu, udah rapi siap baru pindah. Begitu pindah ke Baghdad di Irak, ibu kota Islam. Terus saja sampai ujungnya pindah ke Mesir, pindah ke Turki, terakhir Turki Utsmani. Sedang Utsman ngajar di masjid, ngajar. Begitu tempat konsultasi presiden tuh begitu. Karena ngajar, kata Haris, kami pun juga para sahabat duduk ikut ngaji sama Sayyidina Utsman. Enggak lama lagi datang zuhur, jadi muadzin datang mau siap-siap adzan zuhur. Fada'a bima'in, lalu Sayyidina Utsman minta dibawakan air seember, ditimbakkan kepada khadimnya, ambilin air, bukan minta diwuduin, ambilin air. Wudulah Sayyidina Utsman dari mulai tangan rapi, kumur, hidung, wajah, dari tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga, sampai kaki. Beliau wudu. Setelah beres wudu, Sayyidina Utsman bilang, karena Haris ini minta, tolong ajarin wudunya Nabi, biar saya ini wudu bukan ngarang sendiri. Tuh begitu. Jadi belajar, enggak kayak kita belajar dari YouTube. Jadi orang-orang jadi wali kutub, dia jadi wali YouTube. Begitu. Ngaji ke majelis, ajarin cara wudunya Rasulullah. Sayyidina Utsman udah beres wudu, sampai doa, beliau bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah SAW wudu percis kayak yang saya ajari nama ente padeh. Yang saya kerjakan ini cara wudu Nabi. Ngaji itu begitu. Belajar wudu, diajarin wudu. Udah selesai wudu, Sayyidina Utsman ngajarin hadis tentang fadilah salat 5 waktu. Kata Sayyidina Utsman, aku dengar dengan 2 telingaku bahwa Nabi pernah bicara begini, bersabda. Apa kata Nabi? Man tawaddo'a wudu'i hadza thumma qama fa shalla adh-dhuhra ghafarallahu lahu ma kana bainaha wa baina salatis subhi. Kata Nabi, siapa yang wudu kayak wudu saya nih, artinya sempurna rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, begitu juga adab-adabnya. Wudu, setelah wudu lalu dia bangun menuju sholat zuhur.
dia sholat latu zuhur 4 rakaat seperti apa yang diajarin, sempurna rukun dan syarat sholatnya. Kalau sholat zuhur udah salam, maka dengan sholat zuhur dosa dari adzan subuh, sholat subuh ampe zuhur itu pemutihan. Jadi sholat itu pemutihan, ngapus tuh dosa yang tadi dikerjakan sebelum zuhur. Kalau ada dosa-dosa dihapus sama Allah. Sholat itu menggugurkan dosa, rontok tuh dosa. Dengan ruku dan sujud habis dosa orang. Dengan dia mengerjakan sholat zuhur, dosanya habis. Habis zuhur ketemu lagi 3 jam berikutnya asar, dia wudhu seperti yang diajarin, lalu sholat asar 4 rakaat sempurna rukun dan syaratnya. Dengan dia salam sholat asar 2 kali salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pastikan keuntungannya dosa dia dari zuhur sampai asar tuh rontok, pemutihan lagi. Habis tuh dosa dengan sholat asar. 3 jam berikutnya sholat maghrib jam 6, wudhu kayak tadi, sempurna wudhunya, sholat maghrib 3 rakaat. Sampailah dia salam, maka dosa dia yang dikerjakan dari asar ampe maghrib rontok, bak daun kering terterpa angin, bas pemutihan lagi dengan sholat maghrib. Dari maghrib sejam lebih ketemu isya, wudhu yang benar, lalu sholat isya 4 rakaat sampai salam sholat isya, maka dosa dia dari maghrib sampai isya tuh diampuni sama Allah, rontok tuh dosa dengan dia jaga sholat isya tuh. Habis sholat isya tidur dia malam itu, tidur sampai mendengkur tidurnya. Begitu bangun subuh, wudhu, sholat subuh 2 rakaat, maka dosa dia dari isya sampai subuh rontok, diampuni sama Allah. Begitu tuh, maka sholat itu sebetulnya pengampunan Allah. Kalau orang ngerti, maka dia sholat itu dijaga, sebab di situ Allah berikan ampunan yang luar biasa. Jadi kalau dijaga tuh sholat, maka dalam jaminan Allah. Begitu dosanya rontok. Begitu sholat tuh, kata Nabi, wahunnal hasanat yudhibnas sayi'ah. Itulah kebaikan. Sholat tuh di mana yang namanya kebaikan, menghilangkan kejahatan. Begitu kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun berada. Iringilah kejahatan tuh dengan perbuatan baik. Perbuatan buruk tuh diiringi dengan baik. Begitu tuh tamhuha, maka perbuatan baik itu dapat memberangus kejahatan yang dulu. Kalau kita dulu-dulunya demen sedekah di atas panggung, apa tuh namanya? Oh, nyawer. Yang duitnya buat bantuin bangun masjid mau jadi tuh. Begitu. Kalau diakumulasikan tuh, nah dihapus tuh yang dulu-dulu tuh dengan sedekah, dakota kamal. Begitu tuh. Itu ngapusin yang dulu-dulu. Kebaikan tuh. Begitu. Salat itu menghapuskan dosa. Salat itu. Jadi dengan kita salat, dosa kita diampuni. Kalau dosa udah diampuni, kemudahan dapat. Jangan kita ngomong gua udah salat, sebab ada aturannya. Kudu tahu rukun salat, kudu tahu syarat salat, biar kita salatnya bukan menurut kita, tapi menurut Rasul, menurut agama. Begitu. Jadi salat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kalaulah orang itu salat, dia jaga, maka dia mulia. Maka di antara cara yang paling gampang nyiriin orang husnul khotimah yang luar biasa, meninggal sesudah sholat jam 2 siang, udah sholat dohor, wafat dia, udah beres tuh, dosa diampuni. Begitu meninggalnya sesudah sholat. Tapi dohor jam 12 enggak sholat, tengah 2 mati, ya meninggalnya belum sholat, rada repot. Begitu. Jadi sholat itu keuntungannya diantaranya ngapusin dosa-dosa. Alangkah beruntungnya hamba Allah yang mengerti pesan Rasulullah ini. Jangan dijadikan sholat itu beban, akan tetapi sholat itu kebutuhan, butuh pengampunan Allah. Sebab dosa itu membuat seret rezeki, dosa itu membuat gagal panen, dosa itu membuat bisnis merugi, dosa itu membuat telat punya keturunan, dosa itu membuat hidup kita terus aja enggak punya tempat tinggal. Maka sholat itu menghapuskan semua dosa. Beruntung orang yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dijaga, itu beruntung. Jangan sampai rezekinya diminta, tapi perlakuan nama Allah semau-maunya. Itu namanya orang kurang benar, orang nggak benar. Masa pengennya diopenin mulu sama Allah, tapi dia kurang open sama Allah. Masa pengennya disayang mulu sama Allah, tapi dia kurang sayang sama Allah. Masa pengennya diperhatiin Allah, tapi dia kurang perhatian sama Allah. Maka sholat 5 waktu ini bentuk kita perhatian sama Allah, bentuk kita sayang sama Allah, bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Dan sholat ini akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ketika Nabi menyampaikan itu, sahabat bertanya, "Wa mal baqiyatus shalihat?" Ya Rasulullah, apa yang disebut baqiyatus shalihat?
yang dalam surat Kahfi dijelaskan oleh Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaba khairun amala. Al-malu wal banun, harta benda dan anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Orang duitnya banyak, enggak punya anak, belum sempurna. Ada orang punya anak banyak, enggak punya duit, belum sempurna juga. Sempurna itu punya anak, punya duit, enak. Begitu. Itu dunia. Bagaimana tuh biar duitnya banyak, punya anak banyak? Anak banyak tuh bisa aja anaknya atuh, tapi dia bisa ngebiayain orang-orang. Itu anak banyak. Bagaimana caranya? Al-baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaba. Baca aja baqiyatus solihat, sebab baqiyatus solihat itu terlebih baik di mata Allah daripada nilai-nilai pahala. Paling didemenin Allah kalau orang itu baqiyatus solihat. Vitaminnya sesudah dosa diampuni dengan sholat. Bagaimana biar ada vitamin mempermudah jalan penghidupan, biar jangan sampai menjadi sufi, sulit finansial. Begitu. Biar jangan sampai menjadi orang yang bingung dalam jalanin hidup. Apa baqiyatus solehat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, baca 5 kalimat ini, namanya baqiyatus solehat. Aji 5 sakti, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini nih namanya baqiyatus solihat. Bila muslim baca ini saban hari 100, kalau dilihat dari jidatnya demen kredit aja 20 dohor, 20 asar, 20 maghrib, 20 isya, 20 100 juga, paling dikit. Baca tuh wiridan tuh, ndak bakal ngalamin susah hidup, kagak bakalan, nggak bakalan tinggalnya ngontrak terus, mesti dia bakal punya rumah, nggak bakalan nebeng terus, mesti bakal punya motor, biar kata legenda 2 gitu. Begitu adek, begitu asal dia demen baca baqiyatus solihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Minimal 100 saban hari, jangan tinggal. Saban hari 100, besok 100. Bininya diajarin kalau gimen enggak apa-apa, baca aja 100. Nanti ini nih di akhiratnya dibangunin istana besar oleh Allah di surga, dibangunin taman penuh dengan taman yang rindang di surganya. Di dunianya subur. Yang bikin stres bukan banyak rencana, akan tetapi kurang dana. Benar nggak? Begitu. Bagaimana hidup biar nggak kekurangan dana? Baca baqiyatus solihat. Minimal saban hari berapa? 100 baca. Penyakit orang males itu pengen panen, nanem kagak. Panen mau pengen, nanem ogah. Pengen hidupnya subur, zikir nggak mau. Sedang zikir yang paling tinggi itu baqiyatus solihat. Subhanallah, alhamdulillah. Ini semuanya bagus.
Sampai Imam Bukhari tulis di ujung Sahih Bukhari hampir 10.000 itu hadis dengan berulang-ulang, tanpa berulang-ulang 4.000-an. Paling terakhirnya kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lidah untuk dibaca, tapi berat pada timbangan. Didemenin Allah. Kalau Allah udah demen, jangankan yang diminta, yang gak diminta juga ditawarin. Kayak anak muda sama cewek mau makan bakso Bang Udin dah, padahal kagak minta, demen nawarin. Begitu Allah. Kalau pengen begitu, baca tasbih, tahmid, begitu. Baca baqiyatus sholihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pohon kesuburan. Di Ratib Haddad ada di poin kedua. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula, enggak ada. Tuh baqiyatus sholihat. Maka orang baca ratib subuh. Kalau bacanya begitu, apalagi baca ratibnya tasbihnya 100, Alhamdulillah syarikalah 100, Alhamdulillah 100, Subhanallah 100, Subhanallah 100, salawat 100. Oh udah dah 40 hari kayak begitu, nggak bakalan bokeh. Beneran potong kuping kita kalau sampai bokeh. Begitu tuh. Mesti ada yang kurang kalau sampai bokeh dia. Begitu. Itu manfaat dunia kecil, tapi manfaat akhiratnya besar. Hidup penuh tenang, hidup nyaman, badan sehat, jiwa sehat. Apa kuncinya? Baqiyatus sholihat. Orang pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, kuncinya baqiyatus sholihat. Orang pengen punya anak keturunan soleh dan solehat, kuncinya baqiyatus sholihat. Orang yang bercocok tanam pengen panen, tidak gagal terus, kuncinya baqiyatus sholihat. 100 paling dikit sabanari, jangan kagak. Begitu hidupnya berkah. Hidup berkah. Yang bikin puyeng itu bukan apa-apa, cicilan, biar beres urusan. Begitu biar beres. Bagaimana caranya? Baca baqiyatus sholihat. Subhanallah, mau diketeng boleh. Subhanallah, subhanallah 100, alhamdulillah, alhamdulillah 100, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100. Sama. Mau digabung aja sama, tuh teknis. Sekaligus saja boleh. Karena ini paling penting. Untuk menuju la ilaha illallah enggak bisa kecuali harus kita bersih dulu. Maka subhanallah tuh namanya takhalli, ngosongin kita daripada kotoran yang ada. Mandi dulu, mandi. Udah mandi, kita pakai sabun wangi, bukan sabun krim ekonomi, sabun wangi. Pakai baju yang bagus-bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah pakai baju bagus, boleh berdekatan dengan Allah. La ilaha illallah. Begitu. Lihat Ratib Haddad, enggak langsung la ilaha illallah, astagfirullah, Rabbab. Mandi dulu. Jangan masuk. Sebab lahdhatun fi rihabika ya Allah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 menit duduk dengan Allah, baca baqiyatus sholihat, itu lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Berdoaan dengan Tuhan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu enggak bakal ngalamin susah hidup, enggak bakal ngalamin kepusingan hidup.
asal kita mau membaca baqiyatus sholihat. Habis sholat dohor boleh 20, asar 20 sebagai stimulus dan vitamin. Jangan makan nasi doang, vitamin perlu. Maka vitamin itu biar enggak pusing hidup, berjalan lancar. Begitu jangan sampai nongkrong mulu di warung kopi proyek kagak ada yang bul, ngobrol mulu enggak jelas. Nah, baca baqiyatus sholihat biar berkah. Karena ini adalah kunci besar kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat bisa diraih oleh siapa aja yang benar-benar mendawamkan baqiyatus sholihat. Fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat dulu aku, kata Allah, baru aku ingat Anda. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikir yang banyak. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Berzikir menyebabkan kita sukses di dunia, di akhirat. Jangan kita tidak berzikir. Dan zikir yang terbaik baqiyatus sholihat. Ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, famal baqiyatus sholihat, apa itu baqiyatus sholihat yang terlebih baik di mata Allah, ganjarannya nggak ada hitungannya? Kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah maunah kepada kita bersama. Pelan-pelan kita menapaki jalan-jalan keselamatan, sedikit-sedikit mengikuti jejak luhur para salafus soleh, agar supaya hidup kita makin berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, dan terpenting berkah dunia, berkah akhirat. Kuncinya baqiyatus sholihat. Allahumma wafiqna, amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, ngajinya jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam. Sebelum